Yang Mulia Bante Utama Matera. Silakan Bante. Terima kasih Pak Ponijan. Para biku yang saya hormati, Pak Andri Wongso, yang saya hormati juga para tamu undangan semua, panitia maupun semua yang hadir pada kesempatan ini. Dalam kesempatan yang pertama tadi kita sudah mendengar dengan baik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Andri Wongso, dengan video-videonya juga yang menarik dan mengharukan, meneteskan air mata. Bagi yang meneteskan, bagi yang tidak ya boleh dipakai jari, dimasukkan supaya solider dengan teman-teman yang lain ya. Karena sebelah sudah meneteskan air mata kok kita belum. Jangan masuk ke hidung tapi yang ke sini saja supaya meneteskan air mata juga. Saudara-saudara, tadi apa yang disampaikan Pak Andri Wongso luar biasa sekali tentang 5 poin untuk berani sukses. Nah, tema kita pada kesempatan sore ini adalah sukses dengan mentalitas sang pemenang. Kalau tadi ada petian video yang di awal kehadiran kita atau awal perjumpaan kita, yang saya sampaikan di situ adalah sukses keberanian mengatasi rintangan. Tetapi mungkin dalam kesempatan sore ini saya menyampaikan bahwa sukses sebetulnya adalah konsekuensi logis suatu perjuangan. Jadi kalau kita mau berjuang, ya pastilah bisa sukses. Namanya juga berjuang. Ya kalau tadi istilahnya poinnya Pak Andri Wongso ya berani berjuang, berani memperjuangkan mimpinya. Oleh karena itu saya tidak membahas tentang kesuksesan secara mendalam, karena kesuksesan hanya konsekuensi logis suatu perjuangan. Tetapi yang saya ingin masukkan dalam kesempatan sore hari ini atau yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan sore hari ini adalah mentalitas sang pemenang. Apa artinya mentalitas sang pemenang? Apa saja mentalitas sang pemenang, sehingga kalau kita memiliki itu, kesuksesan datang pada diri kita. Tapi kalau kita tidak memiliki itu, kesuksesan jauh dari diri kita. Saudara-saudara, tadi beberapa kali oleh Pak Andri Wongso juga disampaikan tentang riwayat sang Buddha. Saya paling suka kalau diajak bersamaan dengan Pak Andri Wongso. Sehingga kalau panitia waktu dulu mengundang saya, nanti Bante narasumber yang lain adalah Pak Andri Wongso. Saya langsung mengatakan, iya, oke. Karena saya paling suka. Karena kalau beliau jelaskan, saya dengar baik-baik dan banyak masukan, banyak ide-ide. Dan contoh-contoh beliau sangat-sangat bermanfaat bagi saya. Karena saya bisa tinggal tambahi sini dan sana, dilengkapi bumbu sana dan bumbu sini, sudah beres. Ya, maka tadi ketika Pak Ponijan mengusulkan, Bante duluan lah, Pak Andri Wongso belakangan. Enggak mau saya enggak mau, nanti saya enggak bisa dengar dengan baik. Justru saya maunya, saya belakangan. 5 pembicara saya ya nomor 5, supaya saya dengar banyak-banyak. Ini gunanya kuping 2, mulut 1. Banyak dengar, ngomong dikit. Saya tadi kan dengarnya 1 jam lebih, jadi saya ngomong paling 15 menit, cukup. Ya kan begitu, kuping 2, mulut 1. Nah, saudara-saudara, tadi Pak Andri Wongso menyampaikan ada 5 poin untuk mencapai kesuksesan itu atau berani sukses. Saya terpaksa harus memberikan 5 juga. Karena kalau saya memberikan 3, nanti orang mengatakan, oh, Bante kalah sukses sama Pak Andri Wongso. Ya, saya memberikan 7, saya nggak enak sama Pak Andri Wongso. Jadi gimana? Akhirnya saya 5 aja lah, biar sama-sama enaknya. Bagi yang pengen 7, nanti di luaran saya kasih. Ya. Oh, Anda mau daftar?
Anda daftar lewat Pak Andri Wongso dulu ya, boleh atau enggak saya mengeluarkan 2 yang lainnya Ki. Saudara-saudara, ada 5 poin yang perlu kita miliki kalau kita ingin punya mental sang pemenang. Sehingga kalau kita punya mental sang pemenang, pasti kita sukses. Apa mental yang pertama? Mental sang pemenang yang pertama. Saudara-saudara, mentalitas kita yang pertama adalah milikilah keyakinan. Yakin apa yang akan kita kerjakan memberikan hasil. Hasil apa ini? Hasilnya tidak sesuai harapan Bante, tetap hasil itu. Saya kerja keras Bante, saya ingin mendapatkan uang pada akhir bulan sekian X rupiah. Tapi kok saya cuma hasilnya setengah X Bante. Itu ya sudah hasil. Jadi tetap ada hasilnya. Apa saja yang kita perjuangkan dengan keyakinan pasti akan menimbulkan hasil. Tapi kalau hasil di akhir bulan 2X, wah itu kesuksesan tadi. Nah, oleh karena itu saudara, nomor 1 kita harus yakin. Apa saja yang Anda lakukan harus Anda yakini. Anda memilih apa saja, Anda memilih misalnya saja, oh ya, ternyata sukses juga ini untuk mengganti mic. Dengan sedikit berteriak, akhirnya diganti mic-nya. Terima kasih Pak Po atas pengertiannya. Luar biasa. Memang kita sudah sepanggung nih sering sekali, jadi sudah tahu apa yang dimaksud. Saudara-saudara, ketika Anda memilih misalnya, saya mau sekolah di sekolah A, maka Anda sudah yakin bahwa saya bisa di situ. Ketika Anda menyekolahkan anak Anda di sekolah tertentu, maka Anda sudah memiliki keyakinan anak saya bisa di situ. Ketika Anda memilih satu pekerjaan karena Anda yakin saya bisa, saya mampu. Ketika Anda memilih pasangan hidup, Anda juga yakin aku bisa dapat dia. Tidak mungkin meleset. Coba renungkan saudara-saudara. Coba renungkan. Anda yang sudah punya pasangan hidup siapa? Cuman 5% aja nggak ada loh. Ternyata orang Makassar banyak jomblo ya. Para jombloan, jomblowati, banyak yang jomblo. Ini berarti Anda kurang punya keyakinan. Pada waktu pendekatan lawan jenis, seseorang itu kalau Anda yang sudah punya tadi pasangan hidup, coba Anda renungkan. Ketika Anda mendekati calon pasangan hidup itu karena Anda yakin, saya pasti bisa. Tidak mungkin pasangan hidup yang Anda peroleh hari ini adalah hasil yang tak terduga. Saya dulu sebetulnya mau mendekati orang tuanya, lebih hebat, lebih pandai, lebih berbobot. Berbobot maksudnya lebih berat. Tapi karena saya sering ke rumahnya, dan sering ditemui dengan anaknya, ditanyanya, akhirnya ya sudahlah, tidak dapat orang tuanya, dapat anaknya ya tidak apa-apa. Saya rasa Anda tidak seperti itu, atau ada yang seperti itu? Coba tunjuk jari. Tidak ada toh. Nah makanya kita kalau mau mendekati seseorang, pasti karena kita punya keyakinan, aku mampu untuk mencapai itu. Betul atau tidak itu? Karena saya pengamat. Bagian ini saya pengamat, bukan praktisi. Saya tidak pernah praktek gitu. Tadi kan Anda sudah tahu, saya jadi biku itu umur 25.
Jadi saya tidak ngalami gitu-gitu. Jauh, begitu tuh, jauh. Jadi kalau Anda mengatakan, wah, jadi biku karena nggak laku, bukan. Jadi biku karena nggak mau begituan saya. Umur 25 loh saya. Iya toh? Iya, umur 25 jadi. Sekarang sudah 55 saya. Hei, separuh umur saya sudah jadi begini, lebih lagi. Nah, saudara-saudara, jadi kita harus punya keyakinan. Tapi keyakinan bukan hanya di bidang pekerjaan, kalau tadi istilahnya Pak Andri Wongso, bukan hanya di bidang duniawi saja, tapi juga di bidang spiritual. Di dunia ini saudara-saudara, ketika Anda ada perjuangan, Anda ada usaha, perlu juga Anda punya keyakinan di bidang spiritual, di bidang keagamaan. Orang banyak juga Anda temui kerjanya sukses sekali atau kerjanya keras sekali, luar biasa, dia terus bekerja, sukses sekali, tetapi nilai spiritualnya lemah. Kalau tadi yang contohnya yang Pak Andri Wongso, temannya yang di Amerika itu, suksesnya luar biasa, tapi nilai spiritual lemah. Dan nanti kalau sudah begitu, apa dia nanti tidak merenung ya kalau malam hari begitu? Ini rumahku sebesar lapangan bola, uang tidak ada serinya, tapi aku di rumah sendirian. Nilai-nilai spiritual yang seperti ini kalau tidak terpenuhi, akhirnya orangnya stres. Saya pernah ketemu dalam level tertentu, salah satu tokoh di Indonesia juga termasuk orang sukses. Tokoh ini dulu sekali di zaman Jakarta masih gubernur lama sekali, zamannya Pak Ali Sadikin. Tahun berapa tuh? 70-an ya. Itu dia adalah mahasiswa. Dan mahasiswa yang minus. Dia enggak punya duit. Tetapi di zaman gubernur itu, dia sudah punya mimpi, mahasiswa ini. Saya pengen jadi orang kaya, saya pengen jadi orang kaya. Kalau Pak Andri Wongso kan, saya mau jadi bintang film, saya mau jadi bintang film. Karena latihannya sudah seperti latihan di Shaolin. Tapi kalau Shaolin itu pasir panas. Kalau ini biji plastik. Latihan tapi ya. Wah, ini sudah. Maaf loh Pak Andri Wongso. Tapi dia ingat. Akhirnya jadi bintang film. Oh, hebat ini. 3 tahun lagi. Hebat. Makanya bahasa Mandarinnya hebat sekali. Tulisannya juga luar biasa. Mantap. Nah, mahasiswa ini dia punya niat, enak ya jadi orang kaya, enak ya jadi orang sukses. Aku pengen kaya, aku pengen kaya, aku pengen kaya. Kaya apa? Modal aja ndak punya. Nah, saudara-saudara, di zaman gubernur tadi itu kasino diperbolehkan, judi diperbolehkan. Jadi dia kemudian, saya mau kaya dengan judi. Ini cerita bukan menginspirasi Anda ya. Bukan itu tujuannya. Ini hanya satu kisah nyata yang sangat menarik untuk cerita spiritual tadi, bukan masalah judinya. Ini judinya ini hanya ya sepintas saja, tapi ini real, kisah nyata sungguhan. Saya mau judi. Terus saya tanya sama dia, kamu kan mahasiswa, duit juga terbatas, bagaimana kamu bisa judi? Judi itu, waduh nanti saya ngajar hari ini, ya sudahlah, pokoknya judi itu ada resepnya Bante, ada 2 tahapan. Jadi pokoknya kalau nggak gini, ya begitu. Saya tidak sebutkan, karena nanti Anda praktekkan. Karena saya kan cuma pengamat, dia ceritakan rahasia itu kepada saya. Tapi kalau Anda kan praktisi, nanti pulang Anda pakai lagi, bahaya. Pokoknya dia yang ngomong, syaratnya cuma 2 Bante, begini dan begitu. Terus bagaimana? Ya saya terpenuhi. Saya coba,
Dari hasil judi itu saya bisa melanjutkan kuliah. Dari hasil judi itu saya kemudian belikan sebidang tanah di Jakarta. Waktu itu Jakarta masih belum seheboh hari ini harga tanah. Dia bisa belikan di tengah kota. Kemudian dia bisa bangun pelan-pelan. Sampai akhirnya dia menjadi apartemen dan lain sebagainya. Kemudian dia belikan perkebunan di Sumatera. Dijadikan perkebunan kelapa sawit. Luas sekali. Ratusan hektar. Atau mungkin ribuan, saya nggak tahu. Pokoknya banyak, luas. Nah, kemudian dia mengatakan, sekarang, nah ini setelah ketemu saya bukan zaman Pak Ali Sadikin tadi. Ketemu saya setelah dia sukses punya perkebunan yang demikian luas. Dia mengatakan, Bante, dulu zaman saya mahasiswa, saya kepingin rasanya kaya itu kayak apa. Sampai saya pokoknya apa saja yang mendatangkan duit, saya kerjakan. Tapi setelah sekarang saya kaya raya, setelah semua saya miliki, apa saja saya bisa dengan perkebunan kelapa sawit itu, uang saya sudah banyak sekali. Mau apa sekarang saya? Kok rasanya sepi ya? Kosong, tidak ada apa-apa. Duitnya cuma kayak gini aja. Kayak sampah duit itu. Saya mau buang, nanti ngeracun orang lain. Nah, kan orang lain jadi rebutan. Tapi nggak saya buang. Tidak ada gunanya. Saya hanya bisa beli rumah, tapi tidak punya rasa di dalam rumah itu. Tidak ada rasa kehangatan di dalam rumah itu. Saya bisa beli makanan enak, tapi saya tidak bisa beli kenyamanan, kelesatan. Tidak rasa sama sekali. Lalu saya mengatakan, kamu ini kurang spiritualnya. Kamu tuh cuma cari duit, cari duit, cari duit, cari duit. Kamu itu hanya seperti makhluk monster yang hanya mencari uang, tapi tidak punya spiritual. Nah, oleh karena itu saudara, dia tidak bisa jadi mental pemenang. Manusia yang punya mental pemenang, yang punya keyakinan, dia harus dipenuhi badan dan batinnya. Kita manusia ini kadang hanya memperhatikan badan. Badan kita kasih makan enak, kita kasih pakaian bagus, kita kasih bentuk rambut yang bagus, kemudian kita hiasi yang aneh-aneh, apa ini sana sini, didekorasi apa, terserah lah. Tapi saudara, batin kita bagaimana? Sudahkah kita memberi makan batin kita? Sudahkah kita mendekor batin kita? Sudahkah kita memberi pakaian batin kita? Sudahkah kita memberi rumah batin kita? Kadang kita lupa. Bagaimana sekarang memberi makan batin kita, memberi rumah batin kita, memberi perhiasan batin kita? Kegiatan agama, kegiatan ritual, kegiatan spiritual, itulah makanan batin. Ketika Anda gelisah, ketika Anda cemas, bukan duit yang jadi penyelesaian. Tetapi ketika Anda cemas, gelisah, keyakinan pada agama itu membuat kita menjadi tenang. Kita kemudian merasa damai, untung aku sudah ikut agama. Karena di dalam ajaran agama akan diberikan. Kenapa kamu menderita? Pasti ada sebab. Salah satunya adalah karena cara berpikir kamu tidak bisa bersyukur. Ketika kita selalu mengeluh dan mengeluh, karena kita sesungguhnya tidak punya rasa syukur. Saudara-saudara, di dalam hidup ini kadang orang mengeluh, wah, Makassar ini sering macet ya. Dari bandara menuju ke kota saja 1 jam, aduh sering macet. Anda sering mengatakan gitu? Pernah? Pernah toh? Ya, macet. Kemudian mau pakai forrider, ini gara-gara pasti ada yang ngomel macet. Makanya kamu forrider. Tapi kalau sepi sekali,
dari bandara menuju ke kota, Anda juga ngeluh loh. Tumben ya sepi sekali. Ini ada mobil, lampu mobil di belakang ini, mau ngapain ya dari tadi ngikuti terus. Ini lampu mobil ngapain? Sepi juga takut. Rame juga ngeri. Ngomel, protes. Kenapa saudara? Karena kita tidak punya rasa syukur. Kita ini selalu protes, padahal rame kita harusnya happy dong. Wah, jalanan rame, banyak teman. Jalanan sepi, ini ternyata kalau kita membayar pajak, ternyata bisa pakai jalanan sendiri seperti malam hari ini jam 2 ini. Bandara, kota cuma 15 menit. Wah, ini gara-gara bayar pajak. Enak. Nah, saudara-saudara, ketika kita mengeluh, maka keberuntungan akan pergi. Ada satu kisah yang menceritakan tentang keberuntungan ini. Kalau si keberuntungan ini adalah sesosok manusia, istilahnya kalau di dalam teori sastra ini personifikasi, ya. Jadi mempersonkan, menjadikan seperti orang. Keberuntungan itu andai kata seperti orang, maka keberuntungan itu mungkin baru mengetuk rumah Anda. Tapi keberuntungan mengetuk rumah Anda terus-terusan, tidak ada yang buka pintu. Keberuntungan datang mestinya kan kalau dibukakan seterusnya rumah happy. Tapi keberuntungan mengetuk rumah Anda tidak ada yang membuka pintu. Kemana penghuninya? Sedang mengeluh di tetangga. Duh, hidupku menderita ya, kamu tahu nggak rumah tanggaku begini, usahaku begini. Padahal keberuntungan mengetuk di rumah. Coba saudara, kalau kita di rumah dan kemudian kita bisa menerima kehidupan ini, mensyukuri hidup ini, maka kita akan bahagia. Jalanan macet kita bahagia, karena kita berarti punya kesempatan melihat ke kanan ke kiri, lihat model bagus, mobil sana, oh bagus, mobil ini bagus, ngitung mobil macam-macam yang serinya sama dengan punya kita, ya. Kemudian lihat penumpang mobil sebelah, kita kasih tangan, hai. Paling dia bingung, siapa itu? Hai, siapa itu? Kemudian keluarga kita tanya, kamu kenal? Enggak. Lah ngapain ngasih tangan? Ini kan jalanan macet. Kalau dia kenal aku, maklum aku artis. Kalau dia kenal aku nggak kenal dia akan merasa bahagia. Karena dia merasa, wih, artisnya kasih hai loh sama aku. Walaupun belum sampai cium pipi kayak tadi Pak Andri Wongso dengan Pak siapa? Kan tadi Pak Andri Wongso dengan Bapak ini kan Pak Mulyadi, wah cium pipi kiri kanan, cipika ya. Belum sampai gitu. Tapi minimal kalau di mobil, Anda boleh praktekkan nih ya, kalau macet, hai, siapapun juga. Kalau orang itu kenal dengan Anda, mereka bahagia. Oh, ternyata temanku itu nggak sombong. Sip. Tapi kalau nggak kenal, dia juga akan mikir, siapa ya tadi? Siapa itu? Dan karena dia mikir, dia fokus pada mikir itu, lupa macetnya. Dia hanya sibuk tanya, siapa itu? Kamu kenal nggak nak? Kamu kenal nggak? Sambil telepon. Kamu kan situ sambil difoto. Kemudian di send fotonya. Kamu tahu nggak orangnya ini siapa? Oke. Nggak tahu. Tapi jalanan macet 1 jam itu nggak terasa karena dia ada kesibukan. Karma baik juga toh. Hanya hai. Boleh dipraktekkan. Nggak usah besok bubaran ini nanti. Turun dari lift. Hai. Pasti nanti nunggu lift rasanya cepat sekali. Itu karena kita mensyukuri, bukan hanya protes.
Jalanan macet, nunggu lift lama sekali. Enggak ada. Makin lama liftnya, kesempatan hai-hai semakin banyak. Malah kalau perlu keluarkan penanya sambil nih, alamatnya mana? Pinnya berapa? Alamat gampang. Saudara-saudara, inilah keyakinan pada spiritual. Jadi kita di dalam kehidupan ini, sebetulnya spiritual itu adalah menciptakan kesempatan-kesempatan. Karena itu, kalau hanya orang mengembangkan spiritual tanpa usaha, dia tidak akan pernah bisa sukses. Usaha tanpa spiritual sulit bahagia. Tapi kalau spiritual dan usaha dua-duanya dikembangkan dalam satu poin keyakinan sebagai mentalitas sang pemenang yang pertama, maka kesuksesan itu akan badan dan batin secara lengkap. Karena itu bagi Anda yang masih kurang rajin ke tempat ibadah, khususnya agama Buddha ke wihara, mulai sekarang belum terlambat untuk membangun mentalitas sang pemenang dengan lebih rajin ke wihara. Ya, rajin ke wihara. Bagi Anda yang sudah rajin ke wihara tapi belum sukses, belum terlambat untuk Anda mulai berjuang. Karena Anda harus yakin bahwa kalau saya sudah banyak berbuat baik, berarti kesempatan itu akan terbuka, kesempatan akan terbuka, kesempatan akan terbuka. Dengan begitu saya berjuang, saya akan bisa. Saya tidak akan pernah ngeluh-ngeluh lagi. Karena nanti kalau keberuntungan datang ke rumahku, aku nggak mau pas aku ke rumah tetangga. Aku harus tetap di rumah supaya keberuntungan langsung ketemu dengan aku, kesuksesan bisa aku wujudkan. Ya, itu keyakinan sebagai mentalitas pemenang yang pertama. Mentalitas pemenang yang kedua adalah kemoralan. Kita bekerja dengan keras, kita melakukan spiritual dengan baik, itu harus sesuai dengan kemoralan. Artinya apa? Saya kerja Bante, kerja keras Bante. Apa itu? Buka tempat perjudian. Ini melanggar aturan, ini melanggar aturan kemoralan, melanggar hukum, tidak sesuai. Saya sudah sembahyang banyak Bante, kemana? Ke perdukunan. Ya, ini juga kesesatan. Jadi keyakinan yang tadi dalam usaha, keyakinan yang di dalam spiritualan, itu juga harus yang dinilai positif, yang sesuai dengan dharma. Kalau di dalam dharma, sila itu tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan. Jadi usaha yang Anda lakukan, perjuangan yang Anda lakukan, kalau Anda sebagai umat Buddha, maka jangan melanggar Pancasila Buddhis. Jangan usaha yang membuat ada pembunuhan, mengkondisikan ada pencurian, mengkondisikan terjadinya perzinahan, kebohongan maupun mabuk-mabukan. Jangan usaha di bidang ini. Kemudian kalaupun Anda berdoa atau mengembangkan spiritual, juga jangan yang mengembangkan pembunuhan, pencurian. Misalnya, wah, toko saya biar rame bagaimana ya? Oh gampang, disyarati. Syaratnya apa? Kucing dipotong. Ya, kepalanya sudah dipotong, tanam depan toko. Kepalanya saja. Badannya dan buntutnya belakang toko. Jadi maksudnya apa ini? Toko itu kepala kucing, tokonya ini seperti badannya, kemudian buntutnya di belakang lagi. Artinya kucing itu adalah makhluk yang sulit mati. Hotel ini berapa lantai? 13 ya? 13 lantai. Berapa lantai? Tadi katanya ada yang berapa lantai ini? 15? 18? 18 lantai? 18. Termasuk angka 4 sama 13 enggak? Kadang-kadang 18 itu angka 4-nya enggak dihitung. Kadang-kadang, oke lah katakanlah 18. Kucing dibanting dari
lantai 18 belum tentu mati loh. Saya katakan belum tentu ini. Karena kucing itu dibanting dari satu lantai saja, dia selalu bisa kakinya napak ke bawah. Anda pernah perhatikan enggak? Jangan dipakai, praktekkan, karena itu kucing itu sebetulnya kalau dibanting dia selalu gini. Makanya jarang ada kucing mati karena jatuh. Nah, kalau sekarang menurut spiritual sesat tadi, kalau kepala kucing diletakkan di depan toko, kemudian buntutnya itu di belakang toko, maka toko ini seperti badannya kucing, enggak mati-mati, sukses terus. Ini spiritual sesat. Ini kemudian mengkondisikan ada pembunuhan untuk toko kita sukses. Ini berarti bukan spiritual yang sesungguhnya. Atau kalau tokomu mau sukses, atau kalau kamu mau mendapat pasangan hidup, curilah paku peti mati. Orang yang meninggal Jumat Kliwon, wah, kemudian kita nyari, kemudian gali, kemudian cabut peti matinya. Itu jelas bukan yang kita harapkan. Jadi kalau kita punya pekerjaan yang sesuai dengan kemoralan, tidak membunuh, mencuri, perzinahan, bohong, dan mabuk-mabukan, juga kemudian kita punya nilai-nilai spiritual yang juga mencegah adanya pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong, dan mabuk-mabukan, maka kita punya mentalitas pemenang yang kedua, yaitu selain punya keyakinan, kita punya kemoralan. Ya, nah, saudara-saudara, yang ketiga sekarang, apa ini? Selain keyakinan dan kemoralan, yang ketiga adalah mau mendengar, mau membuka telinga, mau memasukkan informasi-informasi baik tentang kehidupan duniawi maupun spiritual. Artinya bagaimana ini? Kalau duniawi, kadang Anda ikutlah seminar-seminar semacam ini. Penting ya, ada pekerjaan bagaimana, ya kemudian supaya maju bagaimana, atau tentang rumah tangga, nanti mungkin ada seminar tentang rumah tangga, bagaimana, seminar tentang pendidikan, sering-seringlah Anda belajar. Tapi kalau kemudian seminar ini jarang diadakan, baca buku juga boleh. Baca buku, lihat di internet, nonton televisi, banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan. Yang penting kita mau membuka diri untuk belajar. Selain belajar yang bidang sehari-hari, kita juga spiritual itu belajar. Inilah gunanya kenapa kita perlu kebaktian rutin. Orang-orang kadang mengatakan, untuk apa kebaktian rutin? Tiap hari Minggu kebaktian, untuk apa? Saya sudah tahu pasti diajari yang baik-baik. Tidak ada diajari bagaimana mencuri dompet, tidak ada. Bagaimana membuka lemari orang tua dan mengambil duitnya tanpa diketahui, enggak ada. Di semua agama pasti ngajari baik-baik. Saya sudah tahu dan saya sudah baik. Saudara-saudara, orang yang semacam ini, orang yang tidak mau belajar di bidang spiritual, akhirnya juga dia berhenti. Beberapa orang mengatakan, oh saya umat Buddha Bante, dari kecil saya umat Buddha. Memang aneh umat Buddha ini. Ada orang yang KTP-nya Buddhis, dari kecil juga Buddhis, orang tuanya juga Buddhis. Bahkan nanti pesan kalau saya sakit meninggal juga diupacarai agama Buddha. Ada itu. Tapi kalau ditanya, Sang Buddha asalnya dari mana? Kadang nggak bisa jawab loh. Oh, Sang Buddha dari Tiongkok. Hah? Dari Tiongkok? Wih, itu rupang-rupang itu kan buktinya itu rupang dari Tiongkok. Berarti Sang Buddha dari Tiongkok. Padahal dari kecil sudah Buddhis. Ada itu. Ada yang umat Buddha yang kalau ke wihara itu hanya pas Imlek. Wah, kalau Imlek dia langsung sembahyang. Ini mau Imlek nih. Wah, sudah sembahyang hebat luar biasa. Tapi sisanya tidak pernah ke wihara. Terus nanti bagaimana cara baca parita menurut agama Buddha? Walah, baca parita itu urusannya biku. Saya pokoknya sembahyang Imlekan aja.
Ada yang seperti itu. Nah, saudara-saudara, kita tidak kepingin ada umat Buddha yang hanya berhenti sampai di situ. Tapi kita kalau bisa membuka kuping, belajar, yaitu sering ke wihara lalu didengarkan. Oh, ini pelajaran ini begini, kemudian kita jalankan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya pergi ke salah satu kota di Sulawesi. Saya tadi kan sebetulnya kan termasuk ada aktivitas di Sulawesi sedikit beberapa tahun. Kemudian saya pergi ke salah satu tempat. Saya tanya, ini kok hari ini agak sepi ya sembayangnya atau kebaktiannya? Dia jawab, hari ini Bante, kalau sepi wihara berarti usaha mereka baru lancar semua. Maksudnya apa? Mereka itu kalau hidupnya susah, tokonya sepi, anaknya sakit, baru sembayang. Tapi kalau sepi begini harusnya Bante happy. Kenapa? Berarti mereka happy semua, jalan-jalan semua, nggak ada yang sakit, nggak ada yang toko nggak ada yang toko sepi dan lain-lain. Itu ada loh saudara-saudara yang seperti ini. Saya nggak tahu apa Makassar juga seperti itu. Hah? Iya, sama, masih gitu. Wah, malu-maluin ini. Masih gitu. Jadi kalau sepi wihara berarti usaha sukses. Kalau wihara rame berarti usaha kurang sukses. Masih begitu. Waduh. Padahal saya tadi nggak niatnya nyindir loh ini. Sudah kena ya. Wah. Saudara-saudara, ini umat Buddha yang tersesat. Ini cara yang tidak tepat beragama Buddha. Karena umat Buddha itu bukan hanya KTP. Umat Buddha itu harus jalani. Kemudian kalau kita mau jalani lalu mengatakan, yang penting kan berbuat baik. Berbuat baik kalau nanti kena dilema, pertanyaan-pertanyaan yang sama beratnya, nanti agak sulit loh. Misalnya sekarang, bagaimana kamu mau berbuat baik? Kamu punya uang 100.000, ibumu sakit, tapi juga pasangan hidupmu sakit. Bagaimana ini? Duit 100.000 mau diapain? Ini beli obat pas 100.000. Mau untuk ibumu, apa mau untuk pasangan hidupmu? Wah, kalau tadi saya nonton videonya Pak Andri Wongso, pasti untuk ibu saya. Oke, tapi ingat, yang nemani seseorang meninggal itu bukan orang tua loh. Ya toh? Siapa yang nemani kita meninggal? Pasangan hidup. Ayo renungkan. Jadi duit 100.000 kasihkan siapa? Kalau kasihkan ibu, dah saya nonton videonya Pak Andri Wongso tadi. Jadi saya kasihkan mamahnya. Nanti pas sakit mau meninggal, cari mamahmu sana. Cari mamahmu sana. Dulu 100.000 kan untuk mamahmu toh, sekarang cari. Padahal mamanya sudah lahir duluan di alam lain. Nyari kemana coba? Kemudian kasihkan pasangan hidup. Ya sudahlah, 100.000 kasihkan pasangan hidup. Jangan nemeni saya sampai mati. Kasih pasangan hidup. Langsung mamahnya ngomong, gini ya sekarang. Dulu kamu belum punya pasangan hidup itu, kamu sangat perhatian sama orang tua. Sekarang setelah punya pasangan hidup, orang tua sakit aja enggak kamu perhatikan. Lahir dari mana kamu? Kalau kamu enggak lahir dari mamahmu, apa kamu punya pasangan hidup model begitu? Bingung enggak coba? Bingung? Bingung enggak? Sering ke wihara nanti ada jawabnya. Nah inilah makanya kita harus buka kuping. Kalau tadi syarat yang pertama punya keyakinan, yang kedua punya kemoralan, maka yang ketiga harus banyak belajar. Belajar di urusan keduniawian, belajar juga di bidang spiritual. Karena tidak akan pernah ada habisnya keduniawian maupun spiritual, tidak ada habis-habisnya.
Makanya saya cocok sekali dengan yang Pak Andri Wongso. Temanya kan Pak Andri Wongso ini menyebut dirinya sang pembelajar. Cuman tadi nggak disebut tadi di situ ya. Sebetulnya pada profil yang lain Pak Andri Wongso menyebutkan sang pembelajar. Karena memang kita ini tidak akan pernah ada habisnya belajar. Kita tidak bisa mengatakan aku sudah cukup belajar ini. Sudah semua, aku sudah tahu semua. Tidak ada. Semakin kita tahu banyak, semakin sedikit yang sesungguhnya yang kita ketahui. Maka tadi saya ingat dengan ceritanya Pak Ponijan. Saya ingat ada cerita anak kecil seperti itu. Saudara-saudara, ada anak kecil umur 5 tahun. Kemudian dia masuk sekolah TK. Sekarang TK di sini diajari membaca nggak? Sudah ya? Atau malah prasekolah sudah diajari? TK loh diajari membaca. Wah, baca dia. Ini si Budi. Budi Perdata. Hah? Budi Perdata. Itu Budi juga. Oh. Oh. Maaf, berarti namanya sangat terkenal sampai ke TK. Ya. Masih ada nggak kata-kata itu di buku TK anak Anda? Masih ada. Ini si Budi. Ini Ibu Budi. Ibu Budi pergi ke pasar. Si Budi di rumah saja. Masih ada itu ya? Masih? Nah, anak TK ini bisa membaca dengan baik. Ini si Budi, Ibu Budi ke pasar, bisa dia baca. Wah, bangga. Kemudian ada lomba membaca di kelas. Lomba membaca di kelas. Wah, gurunya Pak Ponijan itu soalnya. Pak Ponijan guru loh. Tadi kan setelah dari mana tadi? Kan dari tebing ya. Kemudian mendirikan sekolah toh di Jakarta. Guru ini luar biasa, mantan. Nah, saudara, kemudian gurunya Pak Ponijan tadi mengatakan, ayo coba, nak, kita lomba membaca. Wah, anak ini paling top membaca. Kemudian dikasih penghargaan. Saudara-saudara, anak ini bangga. Kemudian dia pulang. Pulang, dia ketemu pembantunya. Pembantunya ini agak tua. Rambutnya ya sudah putih model saya begini. Kurang berpendidikan. Tapi bukan SDTT. Ndak SDTT dia, malah ndak SD. Ndak SD. Kemudian sama pembantunya dia ngetanya, coba kamu baca buku yang tadi untuk lomba itu, kamu baca. Aduh, ndak bisa saya baca, kata si pembantu rumah ini. Nggak bisa, ini gampang, ini si Budi, nggak bisa, itu juga Budi, nggak bisa, mana-mana Budi, aduh, nggak ada. Anak ini bangga, ternyata bisa baca itu happy ya, senang. Terus saking bangganya dia ngomong sama bapaknya, Pak, apa sih rasanya orang tidak bisa baca? Pasti dunia ini rasanya sempit. Wah, senang ya kalau bisa baca. Kasihan orang-orang yang tidak bisa baca, kasihan. Oh, cuman baca ini si Budi, tidak bisa. Kasihan. Saudara-saudara, orang tua yang baik tidak kemudian membela anak yang sesat seperti ini. Malah ngatakan, bener nak, memang kamu pandai nak, pantas kamu muridnya Ponijan nak, dia kan S3 nak, wah dari desa Pon nak. Anda perhatikan tadi sekolahnya desa Pon. Maka itulah asal kata nama Ponijan. Nama desanya ternyata. Ya, padahal desanya sekarang sudah diganti nama, jadi namanya sudah tutup itu. Ya. Nah, saudara,
Orang tua yang baik tidak akan begitu. Orang tua adalah tugasnya mendidik. Maka begitu tahu anaknya sesat, kemudian dia mengatakan, kamu mau tahu nak, rasanya tidak bisa baca. Oh iya dong Pak, aku TK saja bisa baca. Itu coba bibi yang di rumah itu, sudah rambutnya ubanan nggak bisa baca. Padahal ini gampang sekali, tulisannya gede-gede, nggak bisa baca. Kemudian bapaknya ini, yang bernama Andri Wongso, sang pembelajar, dia mengajarkan kepada anaknya yang kurang belajar tadi. Dia ambilkan buku tentang Oprah Winfrey tadi yang berbahasa Inggris, kemudian tunjukkan kepada anak itu, coba nak dibaca. Gak bisa baca kan? Bagaimana rasanya nggak bisa baca nak? Betul. Ternyata kita itu kecil. Apa yang disampaikan oleh Pak Ponijan tadi, begitu kita memahami yang kita ngerti hari ini, ternyata ini hanya sebagian kecil, hanya debu di antara semua sedemikian banyak. Bahkan di dalam Dhamma pun Sang Buddha pernah menyebutkan bahwa ini loh, apa yang aku ajarkan itu baru segenggam daun ini. Yang tidak aku ajarkan itu seperti daun di seluruh hutan ini. Yang segenggam ini aja yang bisa mencapai kesucian. Yang lain-lain ini ya bonus, tidak usah dipelajari, tidak apa-apa, tapi cukup segenggam ini. Artinya yang kita pelajari itu sebetulnya sangat-sangat sedikit. Tidak perlu kita sombong. Nah, tapi walaupun sedikit kita perlu buka kuping. Kita sering kalau ada acara-acara seminar datang. Kemudian kalau ada kebaktian di wihara datang, supaya kita masukkan data terus sehingga kita bisa laksanakan dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah ada keyakinan baik di bidang pekerjaan maupun agama, kemudian ada kemoralan baik di bidang pekerjaan maupun agama, kemudian juga ada suka mendengar, mendapatkan informasi baik di bidang pekerjaan maupun agama, maka yang keempat adalah kerelaan. Kerelaan ini adalah memberi, berbagi. Berbagi di bidang pekerjaan adalah mencari hasil, mendapatkan hasil, kemudian cobalah kita bagi-bagi. Ya, seperti dalam kesempatan ini kan juga tadi kalau kita lihat sponsornya banyak sekali. Sampai Pak Egi saja mau bacanya bingung. Wah, saking banyaknya. Ini luar biasa sekali. Nah, kenapa saudara? Karena umat-umat ataupun para simpatisan di sini, karena banyak juga loh yang bukan umat, yang sponsor itu, ya, para simpatisan ini rela berbagi. Secara materi rela berbagi. Wah. Ini termasuk punya mentalitas sang pemenang. Karena mau berbagi. Berapa banyak saudara kita ini yang kadang punya sesuatu tapi sulit berbagi. Kadang-kadang, ayo ini ada acara seminar, ayo kita berdana, kamu aja. Atau kalau panitia mungkin mengeluarkan edaran, mana? Oh, aku nggak mau yang nomor 1. Kamu keliling dulu sana seluruh kota. Nanti aku lihat aku yang paling akhir. Nah, kemudian panitia keliling, semua jawabnya sama. Kamu keliling dulu seluruh kota. Kamu keliling dulu seluruh kota. Akhirnya panitia sudah seminggu jalan kosong. Akhirnya panitia ngisi sendiri X rupiah. Ketika panitia ngisi X rupiah pertama, semua X semua. Nggak ada yang 2X, 3X, 10X, nggak ada. X semua. Coba saudara. Kenapa? Karena kadang kita sulit berbagi. Ada satu kisah saudara. Kisah tentang persaudaraan. Anaknya Pak Ponijan cuma 1, jadi nggak bisa untuk contoh.
Tapi anaknya Pak Andri Wongso 3 bisalah dijadikan contoh. Masih ada. Masih ada. Anak Pak Andri Wongso mungkin waktu masih kecil-kecil 3 orang. Saya ambil contoh sajalah. Saya pakai contohnya Pak Andri Wongso itu karena tahu kalau saya main-main. Kalau saya pilih salah satu misalnya Pak Budi atau apa, dikira saya membicarakan keluarganya kan repot, ya. Nah, saya jadi pilih Pak Andri Wongso karena saya main-main. Ya. Nah, waktu anaknya Pak Andri Wongso masih kecil, atau lebih gampang lagi Pak Andri Wongso sendirilah. Tadi kan Pak Andri Wongso 3 bersaudara. Andri Wongso anak kedua dari 3 bersaudara. Hafal. Satu ketika mamahnya memberikan sepotong roti. Kan seingat saya kan mengerjakan roti ya Pak Andri Wongso, membuat kue. Mamahnya memberikan sepotong roti kepada Pak Andri Wongso. Kemudian mamanya berkata, Nak Andri, ini kamu bagilah roti ini kepada saudara-saudaramu, karena kamu 3 bersaudara. Oh, iya mah. Mungkin dia, owe mah. Owe mah. Kemudian Andri kecil tidak mengerti. Jadi dia tanya, Mah, apa sih artinya persaudaraan? Mamahnya menjawab dengan bijaksana. Persaudaraan artinya, Nak, ketika kamu punya roti yang sebesar itu, kemudian kamu bagi ke kakakmu, dan kamu bagi ke adikmu, dan kamu mengambil hanya jumlah yang sedikit, itulah persaudaraan. Betul apa enggak? Kamu bagikan ke kakakmu gede, kamu kasihkan adikmu gede, yang kecil untuk kamu sendiri. Betul lah. Ini kan persaudaraan. Mengalah tuh artinya. Betul enggak? Betul apa tidak? Roti gede nih, bagi 3. Pokoknya untuk koko paling gede, adik gede juga, diri sendiri sedikit. Betul? Cocok? Kenapa? Masa harus sama? Wah, pelit-pelit nih, nggak mau berkorban, bahkan kepada keluarganya aja nggak mau berkorban. Padahal sebetulnya menurut mamanya Andri Wongso dalam kisah ini, tidak tahu di kenyataannya, dia mengatakan besar kasih koko, agak kecil kasih adik, kamu paling kecil. Saudara-saudara, Andri Wongso punya mimpi. Menjadi orang yang persaudaraannya kuat. Maka dia mengatakan, oke mah, kalau memang nilai persaudaraan seperti itu, biarlah koko yang membagi. Apa itu? Kokonya dapat yang kecil toh. Kan Andri Wongso punya mimpi dapat roti yang lebih gede. Kalau dia yang bagi kecil, kokonya aja yang bagi. Pinter memang Andri Wongso. Aduh, hebat Andri Wongso. Mantep memang. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang sebetulnya itu kerelaan. Kita dilatih untuk kerelaan. Kalau tadi secara materi ya, jadi punya perusahaan kemudian berdana ya sampai banyak sekali berdana, bagus sekali ya, donatur banyak ini, kita nanti bisa sebutkan satu-satu atau nanti panitia mengulang lagi untuk slide-nya itu bagus dan posisinya juga bagus. Kalau dulu kita pernah di satu tempat, wah semua sponsor semua malah temanya tidak ada. Kita pikir ini temanya tema sponsor apa ini?
kita bingung. Pas juga sama Pak Po juga hari itu ya. Nah, jadi itu kerelaan bersifat materi, saudara, sangat bagus. Kemudian kerelaan yang bersifat spiritual adalah kemampuan untuk memaafkan orang. Mentalitas pemenang itu adalah ketika kita mau memaafkan orang. Kita kadang-kadang memaafkan itu sulit loh. Beberapa orang suka dana paramita, ya, saudara-saudara, kalau kebaktian mendengar lagu, mari kita berdana, apa itu? Dana paramita. Biasanya begitu lagu keluar, semua langsung cari di dompet. Betul apa tidak? Betul? Yang ngomong betul itu hanya satu orang, berarti yang lain ini termasuk yang jarang ke wihara. Atau kalau ke wihara lagu apapun juga aku nggak mau tahu. Wah, gawat, gawat. Nah, saudara-saudara, kemudian berdana. Ada orang suka berdana, rajin, tiap kali kebaktian berdana, ada acara-acara dia berdana. Tetapi dengan pasangan hidupnya sendiri, mau dana senyum aja susah. Betul ya? Wah, apa Anda melakukan? Jadi berdana senyum aja susah, sulit sekali. Pasangan hidup kadang diam-diaman 2 hari, 3 hari, seminggu tetap diem, sampai ke wihara juga diem-dieman, terus begitu. Apa artinya? Ketika materi bisa kita serahkan, ketika materi bisa kita berikan, senyum yang gratis saja kenapa kita jual mahal? Kenapa kita tidak umbar senyum, kita obral senyum? Sama pasangan hidup, orang yang kita cintai, orang yang kita kasih, kenapa kita tidak mulai tersenyum? Karena senyum berarti kita mulai memaafkan dia. Kenapa kita mahal? Senyumlah. Ketika jalanan macet, ke mobil sebelah, selain hai, senyum. Gratis senyum. Ini adalah spiritual, berdana spiritual. Kemudian saudara-saudara, mentalitas sang pemenang dalam kerelaan ini adalah yang lebih luar biasa, mengkondisikan orang juga sukses. Ini tidak mudah. Kalau di dalam Sang Buddha, ketika Sang Buddha mengatasi naga Nando Pananda, naga yang berkepala 7, kemudian Sang Buddha meminta Bante Moggallana, salah satu murid yang paling hebat, untuk menangani naga Nando Pananda. Jadi begitu disemprot oleh api, Bante Moggallana kemudian mengeluarkan kemampuan batinnya dalam meditasi dan akhirnya bisa selamat dari api, ya, jubahnya pun tidak terbakar. Kemudian Nando Pananda yang naga besar ini diatasi lagi oleh Bante Moggallana yang menjadi ular lah, yang menjadi apa, sampai pertempuran yang besar sekali. Dan akhirnya Nando Pananda ini tunduk dan menjadi murid Sang Buddha. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, Sang Buddha punya mentalitas sang pemenang. Bahwa pemenang itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Pokoknya yang hebat hanya aku, orang lain tidak ada yang hebat. Tidak. Tapi justru beliau mendelegasikan wewenang kepada Bante Moggallana. Sehingga kalau seandainya Bante Moggallana itu tidak berhasil, masih ada Sang Buddha yang mendukung. Tapi karena Sang Buddha juga maha tahu, maka juga tahu juga pasti Bante Moggallana bisa ngatasi. Dan ini adalah pemimpin yang baik. Inilah mentalitas sang pemenang, mendorong orang untuk sukses. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau di bidang bisnis Anda sudah sukses, berapa banyak orang yang Anda buat menjadi sukses juga? Kalau Anda mendukung orang menjadi sukses, maka Anda punya mentalitas pemenang. Tapi kalau Anda selalu merahasiakan resepnya, ini bagaimana bisa sukses? Belajar sendiri.
Aku juga susah kok dulu nyarinya. Ini bukan mentalitas pemenang. Walaupun sukses, dia adalah mentalitas pecundang. Tidak bisa melawan persaingan. Tapi kalau orang mentalitas sukses, dia berani bersaing. Ayo, kamu aku ajari, total aku ajari. Maka kalau kamu sukses, kamu lebih sukses dari aku, itu memang rezekimu. Tapi kalau aku tetap yang sukses, berarti kita memang rezeki kita beda. Kemampuan boleh sama, rezeki tidak sama. Nah, inilah sebabnya saudara-saudara, kalau Anda punya pegawai di toko, kadang-kadang Anda ajari aja 100% apa yang Anda bisa, ajari. Enggak apa-apa. Kemudian orang mengatakan, wah, setelah saya ajari kok dia diambil toko sebelah. Enggak apa-apa. Berarti apa yang kamu ajarkan sukses. Karena sampai orang lain tertarik untuk menjadi pegawai, menarik pegawaimu, didik lagi dari nol lagi. Lah kan capek membuat orang jadi pandai. Berarti kamu tidak punya mentalitas pemenang. Didik lagi dari nol, diambil lagi pantai sama tetangga, ambil lagi, silakan. Ambil lagi, silakan. Kenapa? Karena satu saat nanti kamu akan membuktikan bahwa kebajikanmu itu tidak akan tertandingi. Kamu akan tetap menjadi pemenang. Dan dia yang hanya ngikuti saja itu, dia tetap akan pecundang. Ini saudara-saudara, makanya satu ketika ada cerita Albert Einstein. Tadi gambarnya sudah ada di bawahnya Pak Andri Wongso. Masih ingat tadi salah satu Albert Einstein, di atas lagi tiang, dan dengan musik sreng, epic banget. Wah, Andri Wongso, sang pembelajar. Nah, satu ketika saudara, Albert Einstein ini mengajarkan teorinya pada hari itu adalah teori relativitas yang di mana-mana di seluruh perguruan tinggi diajarkan terus. Ini kisah nyata. Sopirnya selalu ikut duduk di belakang. Sopirnya ikut. Wah, ini cerita terus gitu juga. Sampai sopirnya ini hafal. Kalau Einstein ngomong ini, yang pertama mesti yang kedua ini. Yang ketiga ini, yang keempat ini hafal dia, ngelotok. Kemudian diskusi. Wah, pokoknya kalau pertanyaannya ini jawabnya ini ngelotok. Sopir ini sampai satu ketika iseng. Mungkin lama-lama nanti Pak Egi bisa iseng juga loh sama Pak Ponijan. Ayo coba kita ganti. Siapa tahu di tempat itu yang tidak ada Chinese Ghost Story tadi. Jadi nggak tahu Pak Po itu modelnya bagaimana. Anda tahu Pak Egi ya? Yang tadi loh yang buka acara. Ngemsi. Nah, satu ketika sopirnya iseng. Einstein, gantian yuk. Aku bosen nih jadi sopir. Di belakang terus. Kamu aja gantian. Aku ngajar. Kamu yang duduk di belakang. Wow, gitu. Wah, ngajar sopirnya. Persis Einstein. Loh, sudah tiap hari ngomongnya. Jelasin. Mahasiswa kagum-kagum. Hebat ya. Dia diam aja, dipikirnya kan mahasiswa, dia Einsteinnya. Diem. Siapa yang mau bertanya? Wah, pertanyaan gampang. Bisa jawab semua. Satu ketika saudara, sudah ke beberapa kampus, sukses terus. Wah, sopirnya Einstein makin pede. Ternyata Einstein ini ya tidak sepinter-pinter banget lah. Aku ya bisa ternyata. Saudara-saudara, satu ketika di satu kampus jelaskan, bisa semua. Masih posisinya sama. Einstein duduk di belakang, sopirnya yang menjelasin. Kemudian pertanyaan ada, ya si A, si B, si C, jawab semua. Akhirnya timbul satu pertanyaan yang belum pernah keluar sebelumnya. Pertanyaan ini, belum pernah ada ini, tidak bisa jawab. Tapi sopir Einstein ini tidak kekurangan akal. Dia langsung mengatakan, pertanyaan seperti itu mudah. Biar sopir saya saja yang menjawab. Akhirnya Einstein maju dan ini sopirnya. Jawab dia. Nah, saudara-saudara, orang yang seperti ini
walaupun diajar pada satu titik tertentu dia pasti tidak bisa. Karena itu kalau Anda punya ilmu apapun juga bagi. Karena tiap orang hokinya nggak sama. Dan inilah di dalam Dhamma, kenapa Sang Buddha disebut sama Sang Buddha? Karena beliau mengajarkan sampai orang mencapai kesucian yang sama. Itu adalah mentalitas pemenang. Jangan pernah mahal dengan rahasia-rahasia kesuksesan Anda. Karena kesuksesan Anda begitu Anda bagikan, Anda bisa bertambah sukses lagi, tambah sukses lagi. Karena tiap kali Anda mengucapkan ada hal baru yang membuat Anda lebih tercerahkan. Kalau sudah ada keyakinan, ada kemoralan, kemudian suka mendengar informasi dari berbagai hal, baik yang spiritual maupun yang di bidang keseharian, kemudian ada kerelaan, yaitu berbagi dan bahkan mendorong orang lebih sukses dari Anda kalau bisa, maka yang kelima, yang terakhir adalah punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan artinya tahu kapan satu ucapan disebutkan atau kapan tidak disebutkan, kapan perilaku ini dilakukan, kapan tidak dilakukan. Saya harus berpikir apa, tahu apa yang harus dikatakan, saya harus berpikir apa supaya saya melakukan sesuatu. Inilah kebijaksanaan, bisa memilih. Ya, kebijaksanaan kalau di dalam pekerjaan, memilih pekerjaan yang tepat sehingga menambah keberhasilan kita. Kalau kebijaksanaan di bidang spiritual, itu yang nanti mengembangkan kesadaran setiap saat. Sadar saat duduk, jalan, berdiri, apa saja selalu sadar, yang nanti akan mengkondisikan seseorang mencapai kesucian. Kalau 5 hal ini saudara bisa Anda kerjakan, keyakinan, kemoralan, mendengar, kemudian juga kerelaan, dan punya kebijaksanaan, bisa memilih baik dan buruk, mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk, mengevaluasi pekerjaan untuk ditingkatkan dan menghindari yang jelek-jelek, maka inilah mentalitas sang pemenang. 5 hal ini kalau bisa Anda lakukan, kesuksesan menjadi konsekuensi logis. Dan saudara-saudara, kalau kita mau melangkah, kita mau mencoba, kesuksesan akan setengah kita capai. Tapi kalau kita hanya berhenti sampai di sini, hanya ngerti tapi kita tidak jalani, maka kesuksesan hanya sekedar teori saja. 5 hal inilah saudara, semoga bisa kita miliki dan kita gabungkan dengan apa yang Pak Andri Wongso sampaikan. Terima kasih, semoga selalu bahagia. Iya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah sekali buat Bante Utamo Mahathera.